Puji Tuhan, ada Shalom. Katakan bersama saya seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kembali kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perhatikan baik-baik, banyak orang yang membaca ayat ini, waktu mereka membaca ayat ini, terutama waktu mereka sampai di kalimat yang mengatakan baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, mereka akan berkata begini, kalau kamu dosa, perhatikan baik-baik, kalau kamu dosa, kamu akan mati. Kalau kamu taat, kamu akan menjadi orang yang benar. Betul? Sekali lagi saya ulangi. Banyak orang ketika mereka membaca ayat ini, terutama ketika mereka sampai di kalimat yang terakhir, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, maka orang akan berpikir dan berkata, kalau kamu dosa, kamu mati. Kalau kamu taat, kamu menjadi orang yang benar. Ini menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau saudara berkata kamu dosa, kamu mati, kamu taat, kamu menjadi orang yang benar, artinya saudara menjadi orang yang benar karena ketaatan saudara. Ini menjadi masalah. Kenapa? Kalau saudara berkata demikian, saudara menggugurkan semua kabar baik Injil yang Paulus sampaikan dalam kitab Roma, terutama Roma pasal 1 sampai Roma pasal ke-6 di sini. Paulus berkata, saudara dan saya dibenarkan bukan karena ketaatan saudara, bukan karena ketaatan saya sendiri. Saudara dan saya dibenarkan karena ketaatan seseorang, yaitu Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa, di dalam anaknya hanya ada kebenaran. Dan karena anaknya taat sampai mati di atas kayu salib, maka Allah memberikan kebenaran anaknya kepada saudara, kepada saya. Amin. Nah kalau begitu, apa yang dimaksud dengan Roma pasal 6 ayat 16? Saudara perhatikan baik-baik. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi perhatikan baik-baik, di sebelah kiri ada dosa yang memimpin kamu kepada kematian, di sebelah kanan ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan ketaatan yang memimpin kepada kebenaran adalah ketaatan saudara? Bukan. Perhatikan baik-baik, kita baca sekali lagi ayatnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, sekali lagi saya ulangi, apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, katakan bersama saya seseorang, amin, sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, betul? Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi sesungguhnya ayat ini berbicara tentang seseorang. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang? Betul? Sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dengan kata lain, kalau saudara mentaati orang yang satu, maka saudara berada di dalam dosa yang memimpin kepada kematian. Kalau saudara mentaati yang satu lagi, maka saudara berada dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Jadi ada berapa orang di sini? Ada 2. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Perhatikan baik-baik. Roma pasal 5. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa yang dimaksud dengan satu orang berdosa di sini? Adam. Betul? Sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Saya mau saudara mengerti, waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Tapi sebaliknya Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke penghiburan, ibadah penghiburan atau kedukaan, waktu saudara melihat apa yang saudara lihat, ingat ini bukan rancangan Tuhan. Kematian bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan manusia untuk mati waktu Tuhan menciptakan manusia. Sebaliknya Tuhan merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Kenapa kematian bisa datang? Kematian datang karena dosa satu orang. Dosa siapa? Adam. Maka semua orang menjadi orang berdosa. Kemudian apa yang terjadi? Maut berkuasa oleh satu orang itu. Jadi kematian datang karena dosanya Adam. Ayat yang ke-19, perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat di sini? Sekali lagi, Adam. Nah, semua orang menjadi orang berdosa. Jadi perhatikan baik-baik. Adam adalah seseorang yang karena ketidaktaatannya membuat saudara dan saya menjadi orang berdosa yang memimpin saudara dan saya kepada kematian. Sekali lagi saya ulangi, Adam adalah seseorang yang karena ketidaktaatannya membuat saudara dan saya menjadi orang berdosa yang memimpin saudara dan saya kepada kematian. Betul? Kalimat berikutnya mengatakan demikian pula oleh ketaatan satu orang. Semua orang menjadi orang benar. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang taat di sini? Demikianlah oleh ketaatan satu orang. Siapakah dia? Yesus. Amin. Ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus adalah seseorang yang karena ketaatannya menjadikan saudara dan saya, memimpin saudara dan saya kepada kebenaran. Amin. Kita lihat lagi ayatnya. Roma pasal 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, ayat ini berbicara tentang seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dosa yang memimpin kamu kepada kematian, ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Pemikiran yang berkembang seperti yang tadi saya katakan, pemikiran yang berkembang tentang ayat ini, kalau kamu dosa kamu mati, kamu taat kamu benar. Tetapi sesungguhnya ayat ini berbicara tentang seseorang yang saudara mau taati dalam hidupmu sebagai orang percaya. Siapakah mereka? Ada dua orang di sini. Adam dan Yesus Kristus. Betul? Dengan kata lain, setiap pagi saudara bangun, tergantung bagaimana caranya saudara mau menjalani hidupmu sebagai orang percaya. Betul? Apakah setiap pagi saudara bangun, saudara mau menjalani hidupmu sebagai orang percaya, sebagai hamba yang mentaati Adam? Atau saudara bangun setiap pagi, saudara mau menjalani hidupmu sebagai orang percaya, sebagai hamba yang mentaati Yesus? Yang mana yang saudara mau taati? Adam atau Yesus Kristus? Kalau saudara ada di sebelah sini, jadi setiap pagi saudara bangun, tergantung bagaimana caranya saudara mau menjalani hidup saudara sebagai orang percaya.
Apakah setiap pagi saudara bangun, saudara mau menjalani hidupmu sebagai orang percaya, sebagai hamba yang mentaati Adam, atau setiap pagi saudara bangun, saudara mau menjalani hidupmu sebagai orang percaya yang mau mentaati menjadi hambanya Yesus Kristus? Yang mana saudara mau taati? Adam atau Yesus Kristus? Kalau saudara setiap pagi bangun, saudara hanya memiliki kesadaran tentang ketaatan saudara, oh kalau saya taat, saya baik. Kalau saya tidak taat, saya bukan orang yang baik. Kemudian saudara memiliki kesadaran akan dosa, merasa orang berdosa, merasa nggak layak. Artinya saudara memiliki kesadaran akan ketaatan saudara. Saudara adalah hambanya Adam. Dan ini semua memimpin saudara kepada kematian. Hati-hati. Tetapi kalau setiap pagi saudara bangun, saudara memiliki kesadaran, bukan ketaatan saya yang menjadikan saya orang yang benar, tapi ketaatan seseorang, ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar. Amin. Nah, artinya saudara menjadi hambanya siapa? Yesus Kristus. Nah, ini yang memimpin saudara kepada kebenaran. Praktisnya seperti ini. Kalau tadi pagi, saudara sebelum ke gereja atau saudara sebelum nonton ibadah online, saudara sempat cekcok sama istri saudara. Kemudian tanpa saudara sadari, saudara memperkatakan sesuatu yang tidak baik sama istri saudara. Hal yang menyakitkan. Kemudian saudara ikut ibadah online. Waktu saudara ikut ibadah online, MC mengajak saudara untuk memuji Tuhan. Mengajak saudara untuk mengangkat tangan memuji Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Nah, kalau saudara ragu-ragu, saudara mau angkat tangan, saudara ragu-ragu. Kenapa? Karena saudara merasa bersalah. Saudara merasa nggak layak karena saya barusan mengatakan sesuatu yang tidak baik sama istri saya. Saya merasa nggak layak, saya merasa bersalah, saya merasa kotor. Artinya saudara memiliki kesadaran akan ketaatan saudara sendiri. Saudara ada di sebelah sini. Saudara menjalankan hidupmu sebagai orang percaya yang memberikan dirimu sebagai hamba kepada Adam untuk mentaati. Dan ini memimpin kamu kepada kematian. Tetapi sebaliknya, waktu MC mengajak saudara mengangkat tangan memuji Tuhan, saudara nggak ragu-ragu, saudara angkat tangan, saudara memuji Tuhan. Kenapa? Karena saudara tahu, bukan ketaatan saudara yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar, tapi ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar. Artinya, saudara memberikan dirimu sebagai seorang hamba yang mentaati siapa? Yesus Kristus. Dan ini memimpin kamu kepada kebenaran. Yang percaya boleh bilang amin. Saya mau tanya sama saudara. Saudara lebih percaya dosa atau lebih percaya anugerah kebenaran? Lebih percaya dosa atau lebih percaya anugerah kebenaran? Oke, kalau saudara sulit jawabnya, pertanyaan saya ubah. Saudara lebih percaya Adam atau percaya Yesus? Pasti semua jawab Yesus. Betul? Oke, saya balik lagi pertanyaannya. Saudara lebih percaya dosa atau lebih percaya anugerah kebenaran? Anugerah kebenaran. Tetapi kenapa yang terjadi kebanyakan sama orang Kristen, setiap kali orang Kristen berbuat sesuatu yang salah, selalu pikirannya, saya orang berdosa, saya nggak layak. Bangun pagi, memiliki kesadaran akan dosa. Siang, memiliki kesadaran akan dosa. Sore, memiliki kesadaran akan dosa. Kalau saudara terus menerus memiliki kesadaran akan dosa, saya berdosa. Kematian Yesus di atas kayu salib, nggak ada gunanya buat saudara. Sedangkan kalau ditanya, lebih percaya Adam apa Yesus? Jawabnya, lebih percaya Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, Adam adalah seseorang yang karena ketidaktaatannya membuat saudara dan saya menjadi orang berdosa yang memimpin kamu kepada kematian. Sedangkan Yesus adalah seseorang yang karena ketaatannya akan memimpin kamu kepada kebenaran. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi bukannya berarti ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada pemimpin. Bukan berarti ini nggak penting. No. Ini semua penting, tapi saya mau saudara mengerti. Ketaatan itu adalah hasil dari percaya sesuatu yang benar. Kamu percaya sesuatu yang benar, ketaatan itu akan muncul. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran
yang telah diteruskan kepadamu, mentaati pengajaran. Pertanyaan saya, pengajaran yang mana? Kabar baik, Injil. Amin. Pengajaran yang mana? Kabar baik, Injil. Amin. Mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu, bahwa bukan ketaatan saudara yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar, tapi ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Nah, waktu saudara mentaati pengajaran ini, mentaati Injil, mentaati kabar baik, mentaati pengajaran yang mengatakan bukan ketaatan saudara yang menjadikan saudara dan saya orang benar, tapi ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar, apa yang terjadi sama saudara? Apa yang terjadi sama saudara? Ayat berikutnya mengatakan begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau saudara percaya berita Injil, kabar baik, pengajaran yang mengatakan bukan ketaatan saudara yang menjadikan saudara orang benar, tetapi ketaatan Yesus yang menjadikan saudara orang benar, apa yang terjadi? Saudara dimerdekakan dari dosa, sehingga hari ini saudara menjadi hamba kebenaran. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu saudara masih menjadi orang berdosa, belum terima Yesus, belum bertobat, belum terima Yesus, menjadi orang berdosa. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah berbuat dosa? Selalu. Betul. Apakah saudara berbuat benar? Kadang-kadang. Pertanyaan saya, waktu saudara berbuat benar, berbuat baik, apakah perbuatan baikmu, perbuatan benarmu bisa merubah statusmu dari orang berdosa menjadi orang benar? Tidak. Tidak ada satupun perbuatan baik, perbuatan benar bisa merubah status saudara dari orang berdosa menjadi orang benar. Kemudian ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena ketaatan Yesus di atas kayu salib sampai mati, Dia membebaskan saudara dari dosa di atas kayu salib. Dan Dia memberikan kebenaran kepada saudara dan saya, sehingga hari ini saudara dibebaskan dari hamba dosa, dan hari ini saudara dan saya menjadi hamba kebenaran. Katakan bersama saya bukan lagi hamba dosa, tapi saya hamba kebenaran. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Roma pasal selanjutnya 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia yang menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tahukah saudara bahwa kabar baik Injil dirahasiakan, didiamkan selama berabad-abad? Orang-orang dalam perjanjian lama tidak pernah ada satupun yang tahu tentang Injil, kabar baik. Semuanya disembunyikan dalam gambaran, dirahasiakan, disembunyikan selama berabad-abad. Anugerah kebenaran, kebenaran bukan karena ketaatanmu tapi karena ketaatan seseorang. Ini disembunyikan, dirahasiakan selama berabad-abad. Kemudian Tuhan menunjuk Paulus untuk membukakan ini semua. Ayat berikutnya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi dulu dalam perjanjian lama, kabar baik Injil dirahasiakan, disembunyikan. Bukan ketaatan kamu yang menjadikan kamu orang yang benar, tapi ketaatan seseorang yang menjadikan kamu orang yang benar. Ini disembunyikan, ini dirahasiakan, nggak ada orang yang tahu. Kemudian Tuhan memilih Paulus untuk menyatakan. Amin. Kemudian Dia juga sekarang memilih saudara, memilih saya untuk memberitakan. Amin. Memberitakan Injil kepada segala bangsa. Beritakan Injil kepada segala bangsa. Untuk apa? Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Katakan bersama saya, ketaatan iman. Nah, saya mau kasih tahu, ini adalah ketaatan yang baru.
Ketaatan iman bagi dia. Apa itu ketaatan iman? Ketaatan yang baru. Percaya sesuatu yang benar. Bukan ketaatan kamu yang menjadikan kamu orang yang benar, tapi ketaatan Yesus yang menjadikan saya, menjadikan saudara orang yang benar. Ini ketaatan iman. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Perhatikan baik-baik ayat yang ke-12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia di sini Kefas, Petrus, makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, saya mau saudara mengerti, orang-orang dari kalangan Yakobus, termasuk Yakobus sendiri, adalah orang yang sudah percaya sama Yesus, tapi mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Yakobus bersama dengan orang-orangnya datang untuk mengunjungi Petrus. Nah, waktu mereka mengunjungi Petrus, saat itu Petrus dan Paulus, mereka sedang duduk makan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang di kalangan orang Yahudi. Nah, saya mau saudara mengerti, Petrus, Paulus bisa duduk makan bersama-sama dengan orang yang bukan dari kalangan Yahudi, karena Petrus dan Paulus sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan, kebenaran Injil mengatakan tidak lagi ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani, dan orang-orang yang tidak ada perbedaan. Tapi tidaklah demikian buat orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Buat orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, orang di luar Yahudi, orang yang tidak bersunat, mereka nggak boleh duduk makan bersama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Nah, waktu Yakobus bersama dengan orang-orangnya datang, sekalipun mereka orang percaya, tapi mereka masih hidup di bawah hukum Taurat yang melarang orang Yahudi makan bersama dengan orang yang tidak bersunat. Waktu mereka datang, mereka melihat Paulus, Petrus duduk. Nah, waktu Petrus melihat Yakobus datang, dia langsung mengundurkan diri. Dia bangun. Kenapa? Karena dia takut. Kemudian Alkitab mengatakan ayat yang ke-13, orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan Petrus. Bahkan sehingga Barnabas pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Mereka mengundurkan diri dari orang-orang yang tidak bersunat ini. Padahal Injil mengatakan tidak lagi ada perbedaan. Hanya hukum Taurat yang membuat perbedaan. Waktu Paulus melihat kejadian ini, apa yang Paulus katakan? Perhatikan baik-baik. Ayat 14. Tetapi waktu Paulus melihat kejadian ini, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, saya mau saudara mengerti, siapa di antara Petrus dan Paulus yang bertobat terlebih dahulu? Petrus. Petrus dia pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus adalah satu-satunya orang yang di mana Yesus menampakkan diri setelah Yesus bangkit. Tapi di sini Paulus menegur Petrus. Waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kebenaran Injil mengatakan tidak lagi ada perbedaan. Orang Yahudi, orang Yunani, atau bangsa tidak ada perbedaan. Tetapi tidaklah demikian dengan hukum Taurat. Waktu kalangan Yakobus yang masih hidup di bawah hukum Taurat datang ketika Petrus melihat, Petrus mengundurkan diri. Kelakuan Petrus termasuk orang Yahudi yang lain, bahkan Barnabas, kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kebenaran Injil mengatakan sekali lagi tidak ada perbedaan. Tapi saat itu mereka buat perbedaan. Kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil.
Pertanyaan saya, bagaimana sekarang orang Kristen disebut kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran Injil? Sekarang banyak orang Kristen yang hidupnya masih di bawah hukum Taurat. Saudara harus percaya sama kebenaran Injil. Apa yang dikatakan? Kalau kebenaran Injil mengatakan saudara dan saya adalah orang yang benar, saudara jangan pernah lagi memiliki kesadaran saya orang berdosa. Tapi sebaliknya, kalau saudara percaya bahwa saya adalah orang yang dibenarkan bukan karena ketaatan saya, tapi karena ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar, Alkitab mengatakan saudara memiliki ketaatan iman dan saudara berjalan dalam kebenaran Injil. Wow. Amin. Ayat selanjutnya mengatakan demikian. Perhatikan baik-baik. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saudara bisa dikatakan saudara hidupmu sudah sesuai dengan kebenaran Injil? Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Saudara berjalan dalam kebenaran Injil. Dengan kata lain, kalau saudara percaya bukan ketaatan saudara yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar, tapi ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar, dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi dibenarkan karena iman, maka Alkitab mengatakan saudara berjalan dalam kebenaran Injil. Amin. Nah, apa yang terjadi kalau saudara percaya, kalau saudara berjalan dalam kebenaran Injil, memiliki ketaatan iman, saya dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi saya dibenarkan karena iman, apa yang terjadi sama saudara? Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi perhatikan baik-baik, kalau saudara percaya bukan ketaatan saudara yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar, tapi ketaatan seseorang yang menjadikan saya orang yang benar. Saya bukan orang yang dibenarkan karena perbuatan, tapi saya orang yang dibenarkan karena iman. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan baik-baik. Hasilnya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dibenarkan karena iman, saudara akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kata damai sejahtera di sini terjemahan dalam bahasa Yunani-nya adalah Irene, dalam bahasa Ibrani-nya Shalom, artinya health, prosperity, peace. Amin. Sekalipun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, ketika dunia ada dalam kegelapan, kekelaman, tetapi kalau saudara hari ini mau memiliki ketaatan iman, berjalan dalam kebenaran Injil, percaya bukan ketaatan saya yang menjadikan saya orang benar, tapi ketaatan seseorang yang menjadikan saya orang yang benar. Saya orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi saya orang yang dibenarkan karena iman. Apa hasilnya? Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya health, prosper, peace. Perhatikan baik-baik, dunia boleh sakit, tapi kamu yang dibenarkan karena iman, kamu sehat. Amin. Dunia boleh mengalami resesi, ekonomi tidak bergerak, banyak perusahaan mengalami keterpurukan, tapi kamu yang dibenarkan karena iman, kamu tetap diberkati Tuhan. Amin. Dunia boleh khawatir akan hari esok, dunia boleh khawatir apa yang terjadi di masa mendatang, tapi kamu tetap memiliki damai dengan Allah. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, ini praktis. Setiap pagi saudara bangun. Setiap pagi saudara bangun. Miliki pemikiran. Miliki pemikiran. Perhatikan baik-baik. Seperti tadi yang saya katakan, tergantung bagaimana caranya saudara mau
Setiap pagi bangun tergantung bagaimana caranya saudara mau hidup, berjalan sebagai orang percaya. Mau mentaati Adam atau mau mentaati Kristus. Tapi Adam adalah seseorang yang karena ketidaktaatannya membuat saudara menjadi orang berdosa, memimpin kepada kematian. Tetapi Yesus adalah seseorang yang karena ketaatannya memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi setiap pagi bangun, miliki kesadaran. Jadikan dirimu sebagai hamba yang mentaati siapa? Yesus Kristus. Miliki kesadaran, bukan ketaatan saya yang menjadikan saya orang yang benar, tapi ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar. Setiap pagi bangun dan selalu memproklamirkan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa terjadi sama saudara? Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidupmu sehat, hidupmu diberkati, hidupmu damai. Dunia boleh kelam, dunia boleh resesi, dunia boleh mengalami kesulitan. Tapi kalau kamu memiliki ketaatan iman, berjalan dalam kebenaran Injil, memiliki kesadaran akan apa yang Yesus lakukan, ketaatan Dia yang menjadikan saya orang benar, bukan ketaatan saya yang menjadikan saya orang yang benar. Saya dibenarkan karena iman. Apa yang terjadi? Dunia boleh sakit-sakitan, kamu tetap sehat. Dunia resesi, ekonomi terpuruk, kamu tetap diberkati. Dunia tidak mengalami kepastian, khawatir, tapi kamu tetap memiliki peace di dalam sini. Jadilah seseorang yang mentaati Kristus. Jadilah seseorang yang menjadi hamba mentaati Yesus Kristus. Dan saya percaya, sekalipun dunia gelap, sekalipun dunia kelam, kamu tetap diberkati Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin.